ayat yang pertama. Saudara, di sana kita bisa melihat, bisa dibacakan langsung. Wahyu 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Di dalam ibadah kita kemarin, saudara, saya sudah menerangkan kepada kita bahwa ini bagaikan fasilitas yang disediakan oleh Tuhan. Bukan hanya bicara tentang bagaimana kita diberkati di tengah-tengah kesulitan di akhir zaman, tetapi bagaimana kita mengalami perlindungan yang sempurna di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan di tengah-tengah zaman akhir ini. Kita melihat di sini dengan baik, saudaraku, Tuhan melindungi, menaungi, menudungi gerejanya pada akhir zaman. Sebab ini Bapak Ibu adalah bicara tentang pemeliharaan gereja dengan sempurna di akhir zaman. Fasilitas yang diberikan Tuhan ini adalah berupa perlindungan. Fasilitas yang diberikan Tuhan ini adalah berupa naungan, berupa pemeliharaan, jaminan akan pemeliharaan Tuhan kepada kita umatnya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah mara bahaya, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak baik, tidak menguntungkan bagi sebagian banyak orang. Tetapi Tuhan terus menaungi dan memberikan perlindungan yang sempurna bagi gerejanya. Dengan kita memperhatikan Wahyu pasal 12 ayat yang pertama ini Bapak Ibu, bahwa kita melihat keadaan gereja yang diwakili oleh perempuan ini diselubungi dengan matahari, bulan di bawah kakinya dan 12 bintang di atas kepalanya. Ini adalah lambang terang, raja-raja terang yang ada di muka bumi ini menaungi gereja. Ini menggambarkan pemeliharaan Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada gerejanya di akhir zaman. Mengapa Bapak Ibu gereja benar-benar dipelihara di akhir zaman? Karena di ayat ini Alkitab mencatat, di ayat 3 ada tanda yang lain di udara. Inilah adalah bentuk penampilan iblis. Menurut ayat 9, kan begitu, ayat baca ayat 3 dulu Pak. Ayat 3. Ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, itu kita perhatikan. Jelas bahwa ada tanda lain di udara. Tentu tujuannya adalah untuk memburu wanita ini, lambang gereja. Siapakah dia naga ini? Di ayat 9 dikatakan, ayat 9. Ayat 9. Ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Sampai di situ, ya, jelas ya. Siapakah dia? Tanda lain itu naga. Naga itu bicara tentang iblis. Bicara tentang setan. Setan yang pernah tampil di Taman Eden menjatuhkan, menyesatkan Adam dan Hawa.
Saudara, penyesatan itu menyebabkan penderitaan yang akhirnya Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden, hidup tanpa Tuhan, hidup di bawah kutuk. Karena hidup di luar Tuhan itu hidup di bawah kutuk. Hidup di luar Tuhan itu sebenarnya di bawah kutuk. Hanya manusianya aja yang tidak sadar. Mereka makin menjauh dari Tuhan, sebenarnya hidup di luar Tuhan itu hidup di bawah kutuk. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di sini ya dengan baik bahwa dengan kehadiran daripada tanda lain ini, yaitu naga di udara, maka kita melihat, saudaraku, gereja dilindungi. Gereja dinaungi, gereja ditudungi. Karena Tuhan tahu gereja itu akan diburu. Dan kalau kita melihat di ayat 12 ini, di pasal 12 ini adalah masa antikris dipersiapkan jalan buat dia. Ini adalah masa antikris dipersiapkan jalan buat dia. Mengapa? Jelas kita tahu di pasal 13 antikris muncul. Antikris memeteraikan tanda miliknya. Jadi sebelum antikris muncul, maka gereja di sini kita temukan diburu oleh naga itu. Siapa naga itu? Iblis, Satan, penyesat. Itulah naga itu. Tetapi gereja yang menyempurnakan hidupnya di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Gereja yang hanya benar-benar berlindung kepada Tuhan. Gereja yang menguduskan hidupnya, menyucikan hidupnya, mengejar pribadi Tuhan dengan segenap hati. Gereja itu akan mendapatkan fasilitas tudung yang sempurna. Tudung pemeliharaan dari Tuhan untuk melindungi gereja itu dari perburuan sang naga, iblis atau Satan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hari-hari ini kejarlah pribadi Tuhan. Berlindunglah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan bermain-main. Saya pastikan sesuai janji Tuhan bahwa gerejanya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Gerejanya pasti akan dilindungi, gerejanya pasti akan ditudungi, gerejanya pasti akan difasilitasi, gerejanya akan diperlengkapi, tentu saudaraku oleh Tuhan sendiri. Tetapi hanya gereja yang sungguh-sungguh menjadikan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, perteduhan yang sempurna baginya. Gak ada duanya. Begitu. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di akhir zaman ini, siapa sebenarnya yang benar-benar sungguh-sungguh akan mendapatkan tudung pemeliharaan Tuhan ini, fasilitas dari Tuhan, fasilitas pemeliharaan ya. Gak selalu bicara berkat. Ya. Siapa yang benar-benar akan bisa mendapatkan ini, fasilitas pemeliharaan dari Tuhan ini,
Ya. Yang pertama adalah orang yang sudah siap sedia. Orang yang sudah siap sedia. Ukuran orang yang siap sedia itu bukan karena dia ngomong, saya sudah siap sedia. Tapi ukurannya adalah tindakannya. Bagaimana dia mengejar Tuhan lewat melakukan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana dia mengejar Tuhan lewat renungan-renungan secara pribadi. Bagaimana dia mengejar Tuhan lewat berjalan di dalam kebenaran. Bagaimana dia mengejar Tuhan lewat penyembahan. Bagaimana dia mengejar pribadi Tuhan lewat baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bertindak melakukannya. Bagaimana mengejar pribadi Tuhan lewat ibadahnya. Jadi bukan di kata-kata saya sudah siap. Tapi menghormati Tuhan lewat ibadah saja gak bisa. Siap apa? Siap makan kalau datang. Jadi itu bukan siap sedia namanya. Jadi yang benar-benar akan mengalami fasilitas pemeliharaan Tuhan di akhir zaman. Fasilitas tudung yang dari Tuhan di akhir zaman. Fasilitas pemeliharaan Tuhan ketika sang naga itu memburu gerejanya. Yang akan mendapatkan perlindungan Tuhan itu yang pertama adalah orang yang sudah siap sedia. Orang yang sudah siap sedia. Kalau enggak siap sedia, tidak akan mendapatkan fasilitas itu dari Tuhan. Ya. Omongannya, Tuhan aku mengejar engkau. Tapi yang dikejar adalah seperti Esau. Dia berburu daging. Dikasih dia fasilitas. Yang pertama apa? Sulung. Sulung itu apa? Manfaatnya. Yang pertama sulung itu milik Tuhan. Menurut perjanjian lama. Itu adalah langsung bagiannya. Yang kedua sulung itu bagaimana? Sulung itu saudaraku baik menurut hukum Yahudi, baik menurut adatnya Yahudi maupun menurut Taurat. Kalau kita baca Alkitab, sulung itu adalah pertama menikah, hak menikah. Apa maksudnya? Dia berhak menikah, berarti sudah dianggap milik mempelai laki-laki. Itu sudah haknya. Itu mempelai wanita. Haknya untuk menikah sudah ada. Lebih dulu. Dan gereja itu selalu bicara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Itu jangan lupa itu. Itu ada pada Esau. Tapi sayang, dia justru tidak mempedulikan itu, dia malah berburu yang lain. Dia tidak menggunakan fasilitas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia tidak menggunakan anugerah, dia tidak menghargai itu. Betapa banyak anugerah Tuhan di dalam hidup kita ini Bapak Ibu.
Dibilang kita lebih baik dari orang lain, tidak juga. Tapi kita dipanggil, itu kan anugerah. Dibilang kita lebih unggul dari orang lain, tidak juga. Tapi kita diberi kesempatan untuk melayani Dia. Tapi masalahnya kita tidak menghargai semua anugerah yang dipercayakan Tuhan atas kita. Kalau tidak salah, kemarin juga saya sudah singgung di ibadah kita Kamis, bahwa ada 3 orang yang mewakili semua manusia di muka bumi. Yang pertama yang menerima 5 talenta. Yang kedua yang menerima 2 talenta. Dan yang ketiga yang menerima 1 talenta. Yang menerima 5 talenta sekalipun berat untuk menggandakan yang 5 ini, tapi ia segera melaksanakan. Itulah yang menghormati sang pemberi dan pemberian. Ia menghargai, ia segera bekerja melipat gandakan dan berlipat menjadi 10. Yang menerima 2 talenta demikian juga, ia segera pergi dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya. Dan berganda menjadi 4 talenta. Tapi yang menerima 1 talenta justru ia kubur. Di mana dia kubur? Alkitab berkata dia kubur di dalam tanah. Apa itu maksudnya dia kubur dalam tanah? Dia sembunyikan di dalam tanah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah dia menyembunyikan di dalam dirinya. Karena yang dimaksud dengan debu tanah itu adalah diri kita. Kita sebagai debu tanah. Nangkap Bapak Ibu? Kita menyembunyikan di dalam diri kita talenta itu. Sang pemberian Tuhan. Kita tidak kembangkan. Padahal itu adalah anugerah Tuhan. Padahal itu adalah kepercayaan Tuhan atas kita. Tapi kita tidak menghargai kepercayaan Tuhan itu atas kita. Kalau kita dipercayakan, emang kita siapa rupanya? Kalau kita dipercayakan sesuatu oleh sang raja di atas segala raja, emang kita ini siapa? Kalau menurut saya yang menerima 1 talenta itu adalah manusia tidak tahu diuntung, Bapak Ibu. Manusia tidak tahu diri. Mengapa saudaraku? Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan itu mau pergi ke negeri yang jauh, ia memanggil hamba-hambanya. Lalu mempercayakan kepada mereka harta kerajaan. Jangan main-main loh. Kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah mengelola talenta. Dan talenta itu Alkitab katakan adalah harta kerajaan sorga. Kalau dipercayakan kepada kita yang disebut harta kerajaan sorga, berarti betapa luar biasanya anugerah yang diberikan kepada kita. Yang tidak didapatkan oleh orang lain. Bisa diaminkan? Bisa diaminkan? Tetapi kalau kita mendapatkan, berarti kita terpilih sebagai penerima talenta itu. Harta kerajaan sorga itu. Kalau kita menjadi orang pilihan, sebenarnya ini menurut ukuran dunia ini kebanggaan. Tapi justru bagi yang menerima 1 talenta, itu bukan kebanggaan. Barangkali dia menganggap itu sebagai penghinaan raja di atas segala raja. Atau penghinaan tuannya. Padahal dia hamba ya sebenarnya. Menurut Alkitab hamba yang tidak
Kalau kita dipercayakan berarti kita menjadi hamba yang berguna. Haleluya. Berapa banyak umat Tuhan dikasih kepercayaan, tapi malah menguburnya di dalam tanah. Tanah itu maksudnya dikubur dalam dirinya. Itu debu tanah. Kita ini kan terbuat dari debu tanah. Jangan katakan Alkitab itu semua punya makna. Semua punya arti. Makanya kalau saudara punya talenta jangan sombong. Itu bukan milik kita, jangan disombongkan. Itu harta kerajaan surga yang harus kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kalau kita diberkati, kita kaya, kita berhikmat, kita bisa berkata-kata. Itu semua adalah berasal dari kepercayaan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, dan Tuhanlah yang memberi kamu kekuatan untuk mendapatkan harta itu. Termasuk harta. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Ya. Jangan langsung saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau bicara kita memberi kepada Tuhan, muka kita langsung asam atau memanjang seperti pepaya. Seakan-akan kita ini saudaraku mendapatkan apapun yang bisa kita dapatkan adalah berasal dari kekuatan kita dan tidak ada campur tangan Tuhan. Itulah yang menyebabkan kutuk itu bertambah-tambah atas hidup kita. Kutuk itu dimulai kerohanian kita makin lama makin buta dan makin membabi buta. Saudara ingin tahu orang-orang? Saudara mau tahu hati orang? Mau tahu hati orang? Mau tahu? Gampang mengetahui hati orang. Ya. Tapi Ibu Pedro tahu gampang mengetahui hati orang. Bagaimana cara kita mengetahui hati orang? Perhatikan saja omongan-omongannya. Perhatikan yang keluar dari mulutnya. Itulah hatinya. Ya. Nangkap Bapak Ibu? Ya. Ya mulai. Kalau engkau ingin tahu hatinya Mama Jakob ini, Ibu Yakob ini, dengar omongannya. Ih, aku geram sekali lah sama si Pak Joyce itu. Itu lihatlah, itu hatinya, itu kepahitan itu. Penuh kebencian, penuh kedengkian. Itulah hatinya. Kalau engkau ingin tahu hati seseorang, dengarkan selalu omongannya. Dengarkan dia apa yang ia katakan, apa yang ia ucapkan. Apa yang ia katakan itu lahir dari hatinya. Tuh, udah kulihat itu, udah kaya itu. Udah diberkati itu, iri itu. Saudara ingin tahu hati orang, dengarkan omongannya. Perhatikan dia tulisan-tulisan di Facebook, di media sosial. Perhatikan apa kata-katanya. Perhatikan itu luapan dari sininya itu. Kepedihan hati, kepahitan hati, kebencian hati, iri hati, kedengkian lahir dari sini. Kalau omongan yang bagus itu lahir dari sini. Kalau nggak percaya, cek saja. Apa yang dia tulis, lalu dekati dia. Coba tanya sama dia. Oh, keluar itu. Nah, itu dari hati. Itulah suasana hatinya. Jadi jangan gampang orang, sebenarnya gampang kita melihat hati orang itu gimana. Bapak Ibu melihat, mau tahu sesama hati jemaat bagaimana dia mencintai gereja? Oh, ngomong aja sama dia. Coba ngomong tentang pendeta, ngomong tentang pelayanan. Oh, langsung keluar itu. Kalau baik hatinya untuk gereja, baik hatinya kepada Tuhan, baik hatinya kepada pendeta, yang baik yang akan keluar dari sini. Percayalah. Demikian saudara, kalau engkau ingin melihat hati
temanmu kepadamu, ya, suruh temanmu yang lain ngomong sama dia. Nanti engkau tahu apakah dia omongan hanya sekedar pemanis di mulut tentang kita. Pasti dia akan, coba kau ngomong-ngomong dulu tentang diriku sama dia ya. Kemarin dia puji-puji aku terus. Puji-puji aku terus. Puji-puji. Kau lah dulu coba ngomong ya. Nah nanti kau dapat informasi dari sana. Kalau di depanmu dia muji-muji engkau, belum tentu sama orang. Begitu nanti temanmu yang lain itu ngomong sama dia, wah memang itu asal apa aja itu. Enggak tahu kita dari mana hartanya itu. Enggak tahu kita. Udah kulihat itu beli TV yang baru dia, beli motor yang baru dia, beli ini yang baru. Pasti enggak tahu kita dari mana. Penipu deh. Itulah hatinya kepada kita. Nangkap Bapak Ibu? Haleluya. Dan sekaligus itulah sikap hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan bukan melihat luar, Tuhan melihat ini. Tuhan bukan melihat fasih kita berbicara, Tuhan melihat ini. Makanya salah satu kelebihan Daud adalah hatinya. Mengapa? Saya mau tanya. Sebenarnya, saya mau beritahukan kepada saudara. Daud itu, dosanya itu saudara, sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita banding-bandingkan ini, secara logika, secara daging, secara manusiawi, kalau kita banding-bandingkan dosanya si Daud secara terang-terangan dengan dosa Saul, sebenarnya besaran dosa Daud. Dosanya apa? Mengambil istri orang, membunuh suaminya. Betul? Ya kan? Si Uria dibunuhnya. Diambilnya istrinya. Bayangkan perumpamaan yang disampaikan Nathan. Tuanku adalah seorang hamba miskin. Yang ia punya hanya apa? Hanya seekor domba, dan domba itu dia bawa kemana-mana, dia gendong kemana-mana karena hartanya hanya itu. Tapi datanglah Tuanku, orang kaya kedatangan tamu. Lalu Tuanku, si orang kaya itu hartanya banyak, dombanya banyak. Tapi tega-teganya Tuanku, dia ambil itu domba satu-satunya milik si miskin itu Tuanku. Bagaimana pendapatmu Tuanku? Datang raja. Oh sambil marah dia, mukanya merah. Orang itu harus dihukum mati. Dan bla. Akhirnya kasih tahu sama aku siapa orang itu. Lalu datang Nabi Nathan. Tuanku lah orangnya. Bapak Ibu tahu bagaimana sikap Daud? Mau tahu? Ia langsung jatuh di bawah, merendahkan dirinya. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku telah berdosa dan hanya kepadamu saja aku berdosa. Itulah makanya Daud itu hidupnya dipulihkan. Keturunannya bisa jadi raja. Tapi keturunan Saul tidak pernah bisa jadi raja. Bahkan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Mengapa? Karena hati itu saudara. Hatinya siap ditempa. Hatinya siap dibajak. Hatinya siap dicangkul, diolah. Hatinya siap ditegur. Hatinya siap dibentuk. Itulah kelebihan daripada Daud. Yang berbeda dengan orang-orang lain. Kalau orang lain begitu dia ditegur, wah emosinya naik, amarahnya naik. Belum apa-apa, udah langsung apa dia? Bersungut-sungut, marah-marah. Belum apa-apa. Daud tidak begitu.
Jadi salah satu kelebihan Daud itu dari kebanyakan orang adalah hatinya. Apa Bapak Ibu? Jadi yang dilihat Tuhan itu bukan kita, oh aku cinta Tuhan, bukan. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati. Yang didengar, yang mau dilihat Tuhan itu gak usah perdengarkan kepada dia, aku udah bekerja, aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu. Gak butuh Tuhan, Tuhan lihat kok. Emang Tuhan itu buta? Tuhan gak buta, Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan butuh itu bukan itu. Yang Tuhan butuh itu sikap hati kita. Untuk apa? Si Marta kerja. Tapi marungut-ungut terus. Ada berkat gak yang dia dapat? Gak ada. Yang Tuhan puji itu adalah Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar siapa yang akan mendapatkan tudung pemeliharaan Tuhan sebagai fasilitas dari Tuhan untuk melindungi gerejanya di akhir zaman adalah orang yang siap sedia. Siap sedia itu bagaikan 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana. Nampak itu siapa yang siap sedia. Kapan itu nampak? Bukan ketika di dalam ibadah ini. Saya mau bilang kepada kita, di dalam ibadah ini bisa saja saudara mendengarkan firman, tapi gak tahu kita isi hati saudara. Serius. Karena yang Tuhan tahu itu, yang Tuhan lirik itu, yang Tuhan lihat itu, yang Tuhan nilai itu adalah hati. Sikap hati. Bukan Tuhan, bukan hanya ini yang dinilai Tuhan adalah kita duduk lalu seperti kita mendengar begitu. Ya, belum tentu. Yang bisa tahu itu lebih baik adalah Tuhan yang lebih tahu sempurna. Bukan yang di samping kita, bukan pendeta, bukan. Yang tahu itu adalah Tuhan. Yang memberi penilaian itu adalah Tuhan. Bukan orang lain. Jadi kalau saudara mendapatkan pujian dari orang lain, itu menyesatkan saudara. Ketika saudara melakukan sebaliknya. Artinya sebaliknya itu tidak, dia puji-puji saudara karena saudara sungguh-sungguh, tapi sebenarnya saudara tahu saudara tidak sungguh-sungguh. Itu menjerumuskan saudara. Saudara pikir yang saudara lakukan adalah baik. Makanya saya makin jahat orang karena dia dipuji dalam kejahatannya. Jadi mari kita renungkan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Nah, saya akan memberikan contoh kepada kita. Bahwa yang benar-benar akan mengalami tudung pemeliharaan Tuhan itu sebagai fasilitas atau sebagai perlengkapan yang disediakan Tuhan untuk gerejanya di akhir zaman hanya orang-orang yang siap sedia. Contohnya 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana itu ketahuan bahwa mereka sudah siap sedia. Kapan ketahuannya? Pada waktu mempelai datang. Begitu mempelai datang, pelita mereka menyala. Mengapa? Karena mereka menyiapkan pelita dan menyiapkan minyak yang cukup. Pertanyaan saya, bagaimana dengan 5 gadis bodoh? Adakah mereka memiliki juga siap sedia? Ya, siap sedia mereka. Mereka ada di tempat yang sama. Kalau saudara baca Alkitab, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ada di tempat yang sama. Bisa dikatakan amin? Ada di tempat yang sama. Kalau ibadah, kalau itu bentuk ibadah, ada di tempat ibadah. Kalau itu bentuk KKR, ada di tempat KKR. Kalau itu adalah bentuk pelayanan, ada di tempat pelayanan. Kalau itu adalah kegiatan rohani, ada di kegiatan rohani.
5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana sama-sama ada di tempat, sama-sama menunggu, sama-sama menanti-nanti, sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur. Betul? Semua sama-sama. Tapi apa yang menyebabkan mereka adalah persiapannya. Ya memang jujur sajalah Bapak Ibu, bahwa saking lamanya kedatangan Tuhan ini, kita bagaikan 5 gadis bijaksana juga yang tertidur. Tertidur karena terlalu lama menunggu. Ya kan? Hampir-hampir kita berpikir bahwa mungkin leleng dope. Ya kan begitu? Akhirnya tertidur. Tapi jangan heran. Walaupun tertidur mereka, persiapan mereka sudah cukup. Bisa diaminkan itu? Sudah cukup persiapan mereka. Memang dia tertidur karena kelelahan dalam menunggu. Tapi ketika seruan itu datang, mempelai datang, songsonglah dia, mereka bangun, pelita mereka menyala. Cukup persediaan. Itu yang penting. Bapak Ibu, tidak dapat dibantah loh, bahwa di antara semua saudara ini, termasuk saya, tidak dapat dibantah. Kita terkadang bagaikan 5 gadis bijaksana itu ikut tertidur. Karena kelelahan. Sudah terlalu lama menunggu. Tapi bukan berarti tidak bisa mengalami kebangkitan bersama dengan mempelai laki-laki. Tidak. Yang penting di situ adalah tertidur karena kelelahan boleh jadi. Tapi bukan karena dosa. Itu beda. Haleluya. Itu berbeda. Makanya saya mau katakan bagi saudara yang siap sedia, ujilah dirimu. Jangan lagi suka gosip. Jangan lagi suka dosa. Ya namanya siap sedia kan. Oh saudara lagi gosip, Tuhan datang gimana? Udahlah luruskanlah hidup kita. Itu yang disebut siap sedia. Kapanpun Tuhan datang sudah siap sedia. Ya gimana caranya? Hindari dosa. Ya, amin. Amin. Ya. Hindari kejahatan. Hindari dosa. Jangan lagi suka itu. Ya. Saya kadang-kadang melihat orang itu. Makanya sebenarnya media sosial ini sudah menjadi tanpa disadari manusia. Sudah menjadi tempat iblis bekerja termasuk dalam hidup orang-orang rohani. Iya. Berbada dok suaminya iba masuk ke Facebook. Iya betul kan? Tidak suka dia dengan orang lain iba masuk ke Facebook. Betul nggak? Tidak suka dia dengan gerejanya dimasukkan ke Facebook. Tidak suka walaupun saudara tidak tahu orang itu siapa, tidak ngerti orang itu siapa, tapi kita bisa tahu karakternya lewat kata-katanya di Facebook. Nangkap, gampang saja memahami. Oh, songonondo apeon. Oh, begini rupanya ini. Oh, begini rupanya ini. Karena kata-katanya itu lahirkan dari hati. Apalagi pedas, itu sudah terlalu kepahitan itu. Sudah terlalu dalam kepahitannya. Iya betul. Udah terlalu dalam pahitnya. Bukan hanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, orang-orang dunia. Bahkan kadang-kadang orang rohani parah loh. Dan tanpa disadari bahwa ini telah menjadi wadah
untuk iblis memporak-porandakan iman kerohanian orang-orang percaya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ada lagi iklan-iklan itu. Sepata mabia dui mama mencet aon. Facebook onago nara. Betul, serius. Berang padita. Ramalan mengenai masa depanku. Ini ipajejer mah mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah. Ramalan masa depannya katanya Facebook meramal rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah. Ago naruh aku. Buah sama ikon Facebook meramal nasibmu naruh aku. Buah sama ayo makan. Alah tahu. Tanpa kita sadari loh, kita dininabobokan oleh apa ini semua. Serius loh. Makanya saya mengatakan kemarin di Lintong. Dan memang makin kurenungkan itu tuh ate. Bagaimana berubah doi bayi-bayi ahon. Dion. Iya kan? Betul kan? Berubahnya manusia dibuat. Habis serius bagi si termasuklah apa ya Pak Dharma ya. Sudah sering bilang ini dirancang ini mengubah manusia. Awal-awal wah caranya mengubah manusia. Nggak lama nggak percaya kan? Tapi lama-lama aku pelajari, aku renung-renungkan itu tuh hati. Mengubah dua bijul baik-baik. Yang tadinya rohani bisa berubah menjadi rohana. Ini berubahnya. Kita buktikan ya. Mau kita buktikan? Baru ku renung-renungkan. Iya ya, berubah juga. Lemma tidak dana. Terus. Roma makna. Upi. Ini ano. Olo ma tokinai. Igora mamuse. Upi. Ini ano. Ayo dong tokinai. Mulai meningkat kan. Habis aja olo. Danga dongon. Tor olo ma inado. Torlao. Eswado nga tongana kan. Berubahnya orang. Dibahanya betul. Igora matokinay sahalinay igora. Wah. Ano mah. Dang binoto may buhina may. Wow. Manusia berubah. Betul ya Bapak Ibu ya? Berubah dong. Ang dupe kesaksian ibu. Lalu iba naman nuhor tu. Ya satu tempat lah. Igora-gora mah. Parjabu. Udah kemana keluar kan. Abe Roma dana sepudi. Keluar. Apa bu? Ini beli ini. Yang gak adanya orang di sini katanya. Ada bu, itu abangku di bawah meja. Di bawah kolong meja. Di bawah kolong mejanya pas pakai seperti ini. Dan tari datangkan. Kolong meja ngapain dia di situ? Mamar game-game may bani iturun di meja. Gak peduli lagi dia toko ni bapak anak laku atau tidak, gak peduli lagi itu. Ini margemi mah terus, margem terus di bawah meja. Rusak gak? Dari yang baik bisa menjadi tidak baik.
Dari yang baik bisa menjadi jahat. Bahkan bisa mau bunuh orang tuanya hanya gara-gara ini. Makanya sering diuji kalau saudara lihat anak-anak itu dikasih HP sama dia diam. Diambil HP sama dia nangis. Nah itu sebenarnya termasuk itu saudaraku. Adalah penelitian-penelitian. Dan itu makin banyak ditemukan. Memang seperti itu adanya. Seperti itu adanya. Makanya kalau anak-anak kita bisa menguasai diri dalam luar biasa. Itu luar biasa. Berarti tidak ikut berubah oleh karena kehadiran ini. Haleluya. Amin. Ya, tidak ikut berubah. Tidak ikut rusak. Karena memang dunia ini yang merusak hidup kita. Ya kan? Kalau bicara tentang patung, gak usahlah ragukan. Patung ini udah banyak sekarang. Udah banyak. Ini aja bisa menjawab kita loh. Makanya walaupun bersalahan, tapi dia jawab. Ya kan? Contohnya saudara mau cari alamat. Sebentar lagi kamu akan ketemu dengan lampu merah dan belok ke kiri. Kan? Ngomong-ngomong sendiri dia kan. Ngomong gak? Ngomong. Dari mana dia tahu? Kita gak tahu, dia tahu sendiri. Hebat ini, otaknya cemerlang. Lebih pintar dari manusia. Betul? Betul gak? Dari mana? Makanya saya bilang patung itu udah ada. Di mana-mana saudara bisa ketemu patung itu. Pintar dia loh. Kita tinggal ketik alamat yang kita tuju dari mana ke alamat itu. Saudara letakkan. Ngomong-ngomong sendiri dia. Lurus sekitar 300 meter lagi ke depan. Nanti ada jalan lampu merah belok ke kanan. Kita salah pun terus dibetulkan. Ya. Tambah panjang. Kita ikut-ikut aja walaupun nggak tahu kita benar atau tidak. Tapi rata-rata ada yang benar. Oh udah banyak patungnya. Sekarang ada mobil. Oh ada mobil sekarang yang bisa ngomong. Buka semua kaca. Terbuka kacanya. Tutup kaca hanya bagian penumpang tengah. Ditutup. Oh saya canggih, banyak patung sekarang Pak. Dia ngomong sendiri. Ya kan? Buka jendela, dia buka. Diulang-ulang. Buka jendela, dia buka. Buka jendela, dia buka. Tutup jendela, tutup pintu, dia tutup kaca semua. Jadi kalau saudara tanya patung, kan patung ada di mana-mana. Itu ngomong-ngomong. Kan dibilang dia berbicara begitu rupa. Kan begitu ya. Dia ngomong. Masalahnya kita aja yang gak sadar Bapak Ibu. Kitanya yang gak sadar. Mengapa kita gak sadar? Karena kita udah dibutakan dengan kenikmatan-kenikmatan teknologi ini semuanya. Padahal Alkitab berkata bahwa di akhir zaman firman Tuhan akan disingkapkan dan pengetahuan akan makin bertambah. Itulah teknologi. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita permulaan penderitaan memasuki zaman baru. Zaman baru itulah zaman teknologi. Ya kalau nggak ngerti lagi sih nggak tahu apa-apa, nggak tahu saya mau bilang apa. Itulah yang dimaksud pengetahuan makin bertambah. Dan kita sudah ada di zaman pengetahuan yang bertambah itu. Dengarkan baik-baik yang dimaksud pengetahuan makin bertambah itu. Inilah zaman teknologi ini canggih. Canggih luar biasa. Saking canggihnya tanpa kita tahu manusia bisa dibunuh lewat teknologi yang canggih ini. Dan bisa menjadi senjata makan Tuhan.
Tapi saya mau katakan kepada saudara, gereja akan tetap berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dengan seluruh perlengkapan dan fasilitas yang disediakan Tuhan untuk menduduki gerejanya. Gereja yang tidak terperangkap dengan semua pengetahuan-pengetahuan yang ada ini. Tetap fokusnya adalah Tuhan. Ciri-cirinya bagaimana? Makin cinta Tuhan. Kalau ibarat gila, makin menggila cintanya sama Tuhan. Makin sungguh-sungguh, makin cinta Tuhan, makin membara, makin menyala. Itulah yang akan mendapatkan perlindungan yang sempurna di akhir zaman dari Tuhan. Ya. Ayo saudaraku, siapakah orang-orang yang sudah siap sedia itu? Mari kita lihat. Lukas 17 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Kita memperhatikan mereka yang sudah siap sedia. Silakan dibacakan Pak. Demikian firman Tuhan. Iya. 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lanjut. 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, ini adalah mewakili kita, orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan. Mewakili kita. Ada orang yang lagi tidur, satu terangkat, satu tidak terangkat. Saya mau tanya, di tempat yang sama? Di tempat yang sama atau bukan? Mengapa yang satu ini tidak terangkat? Mengapa yang satunya terangkat? Ini bicara sudah siap mau tidur pun dia terangkat. Itu yang dimaksud sudah siap sedia. Yang kedua, menghilang, memutar batu kilangan di ayat yang lain. Bekerja, mencari nafkah setiap hari. Pertanyaannya, merekakah ada di tempat yang sama? Ya, satu terangkat, satu tidak. Mengapa? Ini bicara sudah siap sedia. Jangan jadikan alasan tidak boleh bekerja, tidak bisa bekerja. Pada waktunya silakan bekerja. Pada waktunya silakan beribadah. Pada waktunya silakan gunakan waktu saudara buat hal-hal rohani. Membangun iman kita, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Semua lakukan pada waktunya. Bisakah terangkat pada waktu bekerja? Bisa, buktinya ini. Yang penting siap sedia. Ada orang bilang, Pak gak perlu lagi bekerja. Ya udah silakan, itu pilihan. Tapi yang aku tahu orang lagi bekerja bisa diangkat. Amin. Haleluya. Bisa diangkat. Yang penting hati kita melekat pada Tuhan. Yang penting hidup kita benar. Yang penting hidup kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang penting hati kita benar. Siap sedia. Lagi bekerja pun bisa diangkat. Yang ketiga adalah di ladang. Saya bicara ini mewakili tentang perkara rohani. Ada yang mewakili lagi istirahat, ada yang mewakili lagi bekerja, ada yang mewakili lagi pelayanan rohani atau lagi bekerja secara rohani, lagi pelayanan secara rohani, lagi ibadah, lagi merenungkan firman dalam hal-hal kerohanian. Ini bicara penaburan benih. Jadi ada 3 yang mewakili kita di sini. Lagi istirahat, lagi bekerja, lagi kegiatan aktivitas rohani. Tapi tetap saja di tempat rohani pun satu tinggal, satu terangkat. Tidak jauh beda dengan yang di tempat bekerja. Satu tinggal, satu bekerja. Satu diangkat. Tidak jauh beda juga dengan yang lagi tidur. Satu terangkat, satu tinggal. Jadi bukan bicara lagi tidur atau bukan.
bukan bicara lagi bekerja atau bukan bicara lagi pelayanan atau bukan, bicara siap sedia. Kesiapsediaan kita, sudahkah kita siap sedia atau belum? Mau di tempat ibadah pun kita kalau nggak siap sedia, tinggal. Tapi mau di tempat tidur pun kita lagi tidur, kalau sudah siap sedia, terangkat. Mau di tempat kerja pun kita kalau sudah siap sedia, terangkat. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang terpenting itu adalah siap sedia. Bapak Ibu, Tuhan akan jamin tudung pemeliharaan atas kita. Alkitab mengatakan bahwa ada permulaan penderitaan. Sebelum antikris datang, ada permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan itu gimana sakitnya Pak? Alkitab berkata ada yang disiksa dan ada yang dibunuh. Menurut Matius 24 ayat 8 dan 9. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan dibenci oleh segala bangsa. Mengapa ada kata segala bangsa di situ? Menurut Matius 24 ayat 9, karena itu bicara global. Nah enggak Bapak Ibu? Kalau bicara global berarti itu sudah bicara kaitannya adalah antikris. Karena sudah mengglobal. Ayo baca dulu ayat itu, mari kita perhatikan. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu coba cek. Itu sudah bicara global. Ya, silakan Pak. Matius 24 ayat 8 mulai Pak. Ayat 8, ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Memasuki zaman baru. Ya, ini baru memasuki zaman baru, belum zaman antikris, belum. Ini memasuki zaman baru. Bagaimana penderitaan itu? Bentuknya bagaimana? Ayo Pak, ayat 9. Ayat 9. Mari perhatikan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan disiksa loh, ini bukan main-main. Disiksa itu, waduh Bapak Ibu, namanya pun kekejaman dari pembukaan jalan menuju datangnya antikris. Karena jalan itu harus diratakan dulu sama dia. Siapa yang macam-macam siksa, siapa yang tidak menuruti siksa, siapa yang memberontak siksa. Dan mungkin Bapak gak percaya. Itu sudah bentuk siksaan loh. Ya. Permulaan siksaan. Saya mau tanya, tersiksa nggak kalau seperti ini saudara? Tersiksa. Kalau saudara, Bapak Ibu tidak percaya akan firman Tuhan juga, itu urusan Bapak Ibu. Tapi bagi saya, mari kita berjaga-jaga. Disiksa. Pertanyaan saya, sudah datang antikris belum? Ini permulaan zaman. Mulai memasuki babak baru. Zaman baru. Zaman yang tidak biasa. Inilah yang disebut new normal. Kalau menurut Alkitab zaman baru. Prakteknya zaman teknologi. Itu praktek. Apakah hanya sebatas itu Pak disiksa? Bukan, lanjut Pak. Mari kita perhatikan. Ayat 9. Ya. Dan kamu akan dibunuh. Terus. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Mengapa kata Anda dikaitkan semua bangsa? Itu sudah bicara global. Yang mengerti katakan amin. Itu sudah bicara global. Bukan kamu akan dibenci oleh suamimu, dibenci oleh istrimu, dibenci oleh anakmu, dibenci oleh tetanggamu. Bukan, dibenci semua. Itu bicara global. Dan ini bukan omong kosong. Nanti saudara temukan 15 setelah ini semua disiksa, dibunuh. Itu sudah diratakan jalan bagi dia. Ayat 15 muncul dia. Menyatakan diri. Karena dianggap sudah diratakan jalan buat dia.
Apa firman ini sebenarnya saudaraku luar biasa loh. Semua apapun yang terjadi di bumi ini bisa diceritakan oleh Alkitab ini. Tahu dia. Itulah buktinya bahwa Alkitab ini lebih dari Google Maps. Yang bisa menunjukkan jalan kepada banyak orang. Ya kan? Ini Alkitab ini dikasih tahu kok kita. Dikasih tahu. Nanti kamu akan disiksa, nanti semua bangsa akan membencimu, bahkan kamu akan dibunuh. Setelah itu baca nanti ayat 15, datang antikris. Harus diratakan dulu jalan sama dia. Ini bentuk pemerataan jalan supaya dia bisa masuk. Dia macam-macam itu harus disiksa. Banyak bentuk siksaan itu banyak. Bisa dimengerti? Bentuk siksaan itu banyak. Tidak bisa sekolah, tidak bisa nanti terima PLT, tidak bisa mengurus surat-surat yang banyak begitu tidak bisa. Oh belum sampai nanti belum juga nanti sampai pada puncaknya baru masuk dalam siksaan. Ini Alkitab udah dicatat loh. Untuk apa semuanya itu Pak? Ini nanti semua menuju ayat 15. Antikris akan datang. Ini pemerataan jalan buat dia. Saya bilang sih ya, kalau Tuhan belum datang ke depan ini, ya, entah beberapa tahun ya di depan, maka saya mengatakan berarti Tuhan itu baik, dia masih memberikan kesempatan. Bukan karena dia tidak tahu kapan dia datang. Bukan. Bukan karena dia tidak bisa datang sekarang. Alkitab mencatat itu karena ia sabar terhadap kamu. Karena dia tidak ingin satu jiwa pun binasa. Ia kasih kesempatan. Ingat Bapak Ibu. Sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu pun Tuhan sudah ingin datang. Tapi kalau ada perpanjangan, ini adalah bentuk kesabaran Tuhan yang memberi kita kesempatan. Mana tahu kita bisa berubah dan diselamatkan. Haleluya. Tapi jangan undang amarah Tuhan dengan berkata, jangan dongi. Malapetaka Bapak Ibu. Penyesalan yang tidak dapat dicabut. Karena dunia ini pasti akan binasa dan kedatangan Tuhan tidak ditunda. Saudara Bapak Ibu, bisa apa yang dinyatakan oleh Benin baru-baru ini kan. Dia melengal seluruh sumsumku, urat-urat sarafku, perasaanku, dari hatiku yang paling dalam semuanya berbicara. Kedatangan Tuhan tidak bisa ditunda lagi. Ia pasti akan datang. Persiapkan dirimu. Bapak Ibu, baca situasi ini. Tapi gereja tetap akan dilindungi. Gereja akan tetap ditudungi. Gereja akan tetap dipelihara oleh Tuhan Sang Gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya buat saya dan saudara. Dia akan menudungi kita. Bapa, Anak dan Roh Kudus akan benar-benar menaungi gereja yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan tempat perlindungan bagi mereka. Mari kita jadikan Tuhan tempat perlindungan bagi kita. Bukan harta Bapak Ibu. Bukan. Yang benar-benar sanggup melindungi kita dari naga itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Ini bicara tentang Tuhan loh. Pernahkah saya kasih gambarannya, saya pastikan. Ini menuju kepada yang dilingkupi matahari, bulan, dan bintang. Saya kasih gambarannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti renungkan dalam-dalam. Suatu saat mimpi daripada Yusuf. Dan Alkitab berkata mereka ada di ladang. Dan mereka mengikat gandum.
Dan semua gandum yang diikat oleh saudara-saudaranya itu semua masing-masing gandum mereka sujud dan menyembah kepada berkas gandum daripada Yusuf. Lalu mimpi lagi dia yang kedua. Matahari, bulan dan bintang sujud menyembah kepadanya. Tersonggot mah si Ishak mendengarkan Yakob songgot memang. Dia bilang apa? Masakan ayah dan ibumu kami menyembah kepadamu. Jadi matahari itu bicara tentang di atas daripada di atas daripada Yusuf, yaitu ayah dan ibunya. Jadi pengertian matahari, bulan dan bintang itu lambang daripada kesempurnaan terang. Itu adalah gambaran yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan akan menjadi matahari bagimu. Ini benar-benar Tuhan fasilitasi gerejanya, tapi gereja yang sungguh-sungguh. Gereja yang mau menyempurnakan kekudusannya, kesucian hidupnya, kerohaniannya ke tingkat menuju sempurna. Itu yang akan dilindungi. Kalau main-main ya Bapak Ibu enggak akan tertudungi. Tidak akan tertudungi. Serius kita. Saya mau katakan ibadah adalah bagian dari pelarian kita dari antikris. Kok gak ada yang amin sih? Ibadah adalah bentuk pelarian kita terhadap antikris. Doa, penyembahan, melakukan firman itu adalah bagian dari pelarian kita terhadap antikris. Hidup makin kudus, makin benar, makin suci, itu adalah bentuk pelarian kita dari antikris. Karena kalau sudah kita lakukan semuanya itu, antikris tidak akan menjamah kita. Tapi bukan dalam pengertian fisiknya, dalam pengertian pengerohaninya yang harus ditingkatkan itu. Karena saya sudah berulang-ulang berkata kepada saudara, dan Alkitab Yohanes menyaksikan, dan malaikat itu membawa rohku naik ke atas sebuah gunung yang besar, dan dia memperlihatkan kepadaku kota kudus Yerusalem yang turun dari sorga. Jadi supaya kita bisa melihat kota kudus itu, maka kita harus naik secara roh. Maka Yohanes menyaksikan dia bawa rohku naik ke gunung yang tinggi. Jadi yang naik itu adalah roh kita. Makin naik, meningkat ke level menuju sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Tapi Pak, itu global. Itu belum datang antikris loh. Itu bukan zaman antikris. Haleluya. Jujur aja lah dulu Bapak Ibu, gak usah bicara antikris. Ada orang menyerbu saudara di rumah, tiba-tiba merasa saudara tidak sanggup melawannya. Saudara lari gak menyelamatkan diri? Lari. Jujurlah kita. Pasti lari. Akan menyelamatkan dirinya. Nah tapi kalau nanti Bapak Ibu untuk masuk
datang antikris, bentuk perlindungan kita yang sempurna anggoi dan boy memang. Kalau sudah datang antikris ya. Kalau itu nggak bisa saudara lari, mau lari kemana? Mau lari di bawah jurang, mau lari di bawah parit, mau lari di bawah kolong, anggoi dan boy memang lari itu sih. Dan boy bersembunyi karena kalau di zaman antikris seluruh dunia ini sudah diketahui semua. Ngai teropong portibion. Barulah nyata di situ bagaimana kita lolos dari antikris, naik secara rohani. Bisa diaminkan? Rohani yang harus naik. Tapi kalau menghadapi secara fisik saudara harus lari. Kalau secara fisik, emang kita kuat secara fisik menghadapi mau dibunuh? Nggak bisa. Caranya gimana? Ya sembunyikan diri, lari. Melarikan diri secara fisik. Bisa nangkap Bapak Ibu? Ya biasanya orang bijak itu sih ngerti. Ya. Nah itu dia, jadi itu bukan bicara rohani, yang harus naik itu secara rohani adalah sudah zaman antikris. Menghadapi antikris itu kita nggak bisa terlindung tanpa rohani yang mantap sampai ke puncak. Tapi sebelum antikris kan ada sih saat tadi menurut Matius 24 ayat 8 dan 9. Di situ secara fisik. Hadapi secara fisik ya karena kita nggak kuat ya makanya ada orang lari. Tidak salah mereka yang melakukan itu. Ya. Jadi hidup ini ada dua, ada fisik, ada rohani. Amin. Ketika saudara berhadapan dengan fisik, ya saudara harus memberi perlawanan atau lari. Begitu. Amin. Tetapi kalau saudara sudah menghadapi antikris, saudara harus hadapi dia dengan rohani yang naik ke atas. Level yang tinggi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan ke minggu depan ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah